Sampurasun. Sekarang kita udah di Santirah Water Tabing. Mumpung kami masih di sekitaran Pangandaran. Kebetulan lihat water tabing ini. Sebenarnya di sini ada beberapa ya, ada Citumang sama Santirah. Jadi kalau Santirah itu di bawahnya, kalau Santirah itu di atasnya. Jadi sebenarnya satu sungai. Cuman awalnya dari Santirah dulu, baru nanti masuk ke Citumang gitu. Jadi kalau mau yang lebih fresh, kalian bisa mampir ke Santirah. Emang sih jalan dari bawah itu memang mungkin sekitar 7 kiloan lah kurang lebih ya, dari jalan raya Pangandaran ke Santirahnya itu sekitar 7 sampai 10-an lah kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Nanti bisa cek di Google Map karena tempat ini udah ada di Google Map. Jadi memang sih kalau di sini masih fresh, masih alami, jalannya pun masih ya nggak terbilang bagus lah ya, cuman cukup bisa dilalui sama mobil sedan yang kita pakai. Tonton terus video ini, nanti akan saya kasih info-info lainnya, oke? Nah, kalau pakai kacamata nanti dikaretin dulu ya. dikaretin biar nggak lepas kacamatanya. Dulu tuh cara main di air santir ini ya kan, biar nggak panik, nggak kaget nanti guys. Perkenalkan dulu nama saya Awang, tapi pengen panggil 2 kali dulu kaluhur kayak warung lah. Awang-awang. Terus di Santirah nanti di air sana kita didampingi oleh 2 pemandu. Yang ini Amel ya, walaupun cewek ini udah biasa ya, kebetulan mas saya. Oh. Yang itu Kang Ayo. Kalau lupa namanya sama Kang Ayo, Ayo. panggil aja Kampeng. Santirah ini kita nanti di bawah akan melewati 5 air terjun ya. 5 terjun. Air terjun itu bukan di sungainya, dari pinggir sungai ke pinggir sungai. Jadi kita cuma melewati saja. Jadi air terjun itu cuma untuk keindahan alam ya. Dan nanti ada lagi yang kita lewati, nanti ada gua, ada 4 gua. 2 yang pendek, 1 yang panjang. Yang panjang itu kurang lebih panjangnya 100 meter. Tapi nggak terlalu gelap ya, soalnya dari ujung ke sampai ke dari depan sampai ke ujung itu kelihatan lurus ya. Misalkan ada rasa takut nanti di dalam gua, teriak aja rame-rame adalah, tapi jangan sampai ambruk dan luarnya. Terus ada lagi yang kita lewati nanti ada 4 jeram yang diharuskan kita semua pakai ban, karena di jeram itu airnya deras dan dangkal. Kalau nggak pakai ban takutnya pantat sama kepala kena batu ya, makanya diwajibkan pakai ban. Untuk kedalaman air di sini variasi dari posisi kedalaman setengah meter sampai 9 meter. Di 9 meter itu cuma di finish, yang yang spot loncat. Yang ketinggiannya 7 meter setengah dan ketinggian 3 meter setengah. Terus misalkan ada yang mau loncat boleh, kalau nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang mau loncat, tolong jangan mendahului pemandu. Harus pemandu dulu yang nyamperin, takutnya ada apa-apa di bawah, nanti pemandu dulu yang kena ya. Makanya harus pemandu dulu. Dan untuk peralatan di sini ada 2 peralatan, 1 pelampung dan 1 lagi ini ban. Untuk cara menggunakan peralatan yang satu ini, nanti kita menggunakannya, kita bawa ban 1 orang 1 yang besar semua ya. Untuk contohnya nanti ada praktek duduk di ban, duduknya harus di bibir ban di depan, pantatnya harus di ban. Misalkan posisi di jeram, pantat jangan nyeblos ke lingkaran ban. Kalau nyeblos ke lingkaran ban takutnya pantat kena batu, nanti batunya hancur ya. Terus di depan di sini. Nanti ada contohnya ya. Terus misalkan nanti kita semua pakai ban, ada yang pakai ban pentilnya seperti ini pentil. Posisi pentil ke bawah, ke balik ke atas. Bahaya ya. Karena pantat nanti pentilnya patah. Nanti bolong. Harus ke bawah. Dan untuk contohnya seperti ini, contoh yang salah dulu. Ini yang salah, berarti pantatnya masuk lubang ban, atau pantat kena batu, duduknya nggak seimbang. Contoh salah. Ya. Yang benarnya seperti ini, duduk di depan, langsung tiduran ke belakang. Terus pantatnya di ban. lepas sendiri-sendiri, sambil menyambung seperti ini.
duduknya, yang belakang juga sama yang depan. Cuma yang belakang kakinya masuk ke yang depan. Nah, itu yang depan tugasnya dengan kaki yang belakang. Kita yang buat misalkan posisi di jeram jangan sampai lepas. Kalau ada yang lepas satu bisa Hancur. Ada ya kebersamaan ya. Tim. Terus misalkan nanti kita lagi menggunakan ban seperti ini, tangannya jangan keluar seperti itu. Takutnya nanti perjalanan ada perjalanan sedikit, tangan kena gesekan ya. Harus di atas seperti ini biar aman. Terus misalkan nanti ada yang lepas yang tengah atau yang belakang lepas, misalkan banyak atau jatuh lepas. Nah, mudah-mudahan enggak ya, selamat semua. Tapi kalau nggak ada yang lepas kurang lama. Seperti ini. Misalkan yang belakang lepas, berarti yang depan nggak tahu yang belakang lepas. Ya. Yang belakang masih tahu depan, tepuk yang depan. Kita tolong minta dilepas kakinya. Terus yang di belakangnya lagi lepas. Tajong sah. Iya. Tapi lebih baik ini ya. Di sini kan banyak batu. Ambil batu. Biar dilepas. Nanti lepas sendiri. Tadi salapan meter di finish dia ngambang. Insya Allah ngambang kak. Sisa naos tengah ngo acu, tengah ngo Man, bisa goyang. waduh karena dasarnya, insya Allah dijamin. Asalkan pertama loncat kayak dicontohin laku pemandunya. Terus posisi yang jatuh, posisinya jangan panik, jangan takut tenggelam. Sekarang di sini udah setengah perjalanan. Jadi di tempat Serintah ini, di tengah-tengahnya itu bukan tengah-tengah, jadi pas perjalanan itu ada tempat istirahat. Kalau di tol itu kayak rest area lah gitu ya. Jadi ada warung, buka, ada kopi, gehu, gorengan, pop mie dan lain-lain. Jadi kalau yang istirahat nanti sama tour guide-nya diarahin dulu ke sini. Jadi siapa tahu yang lagi ada yang lapar gitu ya, yang butuh kopi, butuh kehangatan gitu, di datang ke warung ini. Oke. Ini namanya Amel.
Kelas berapa Mel? Kelas 3. Kelas 3 SMP. Ini tour guide udah 2 tahun. Nanti kalau yang mau ke Sarinta nanti ada tour guide-nya sama Amel, ada Kang Ayo. Oh, Ribon. Yang menerima uang Cash. Nah, nanti ini warungnya. Nanti kalian bisa istirahat di sini. Dan jadi nggak usah khawatir kalau kalian nggak bawa uang ke sini, nggak bawa cash, nggak apa-apa. Nanti bisa kasbon dulu. Tuh, orangnya suka kasbon tuh. Bawa gorengan tuh. Dan. Orangnya suka kasbon dah. Jadi rekomendasi teh musim hujan aja. Mohon kayak pame saya mungkin 1 bulan dehnya kayak biasa saya lebih naik intinya terus di dina jeram-jeramna kayak biasa seru pisan na jeramna ya 4 jeram ke di payun sajeram deui. Gimana rasanya loncat dari atas? Mantap. Udah berapa kali loncat selama di sini? Ih, udah. Ngerala ai mah. Ah? Tuh. Ada 100 kali. Lebih. Wah, lebih gila. Kena YouTube siap. Nyerang Oke. sebelah dia mah anu China sayang sekali deh urang mah. Sok, Ayo bareng ah. Bang kan bahaya. Sok. Senior 7 meter, ayo. Seganti ini Mas Bolang mau loncat, kirain teh enggak. Enggak ah, Kenapa nggak loncat, Mas? ciut nyali mendingan nangkep ular kobra daripada loncat. Jadi finishnya itu tadi di tempat loncat yang ada 5 meter sama 7 meter. Nah setelah itu kita jalan sampai ke tempat tadi start 15 menit. sekitar 15 menit. Karena di sini nggak ada mobil jemputan ya. Karena jalannya memang setapak. Ya. Tuh. Kita mau mobilan. Tuh jalannya cuma setapak jadi nggak bisa dilalui sama mobil. Jadi kita harus jalan sekitar 15 menit. Buat kalian yang mau kesini dan uji nyali, sebenarnya masih banyak di tempat lain yang bisa uji nyali kayak gini, cuman ya saya ngerasa enak aja di sini. Nyaman. Terus gayatnya juga baik. Mantap. Dan sekarang ngaliwet. Jadi sini ada paket sama liwet. Jadi kalian bisa pesen sama liwetnya ataupun water tubingnya doang bisa.
Dan nanti kalau udah beres dari finish ke tempat startnya bawa bannya masing-masing ya. Dan ban saya dibawain sama tour guide-nya karena saya megang kamera. Terima kasih Kang Ayo. Ayo semangat. Oh iya, itu dia warungnya. Nanti setelah perjalanan, ini warung yang tadi tuh. Yang tadi kita makan gehu dan ngopi-ngopi. Jadi setengahnya itu sampai sini tadi setengahnya. Oh, itu tempat istirahatnya tuh. Itu ada yang bagian kloter berikutnya. Nah, ini jalan keluarnya. Nah, ini startnya. Jadi ketika kita sudah selesai keluar dari gang itu, ini pintu masuknya ternyata dekat ya dengan pintu exit. Sambal terasi, kangkung, tempe, ayam bakar, kol. Tapi kolnya nggak digoreng kalau di sini ya. Kolnya fresh, nggak kayak di pecel lele. Oh, lawan panggil nanya. Oh, desa mah. Nah, nah, Kalau panggedena ge kol naon? Kol desa. kol des. Pada zaman dahulu, nama Santirah itu adalah seorang wanita yang sangat cantik yang diidam-idamkan para laki di kampung itu. Dikarenakan tempatnya bagus, destinasinya bagus, ya dimasukin aja nama itu Santirah. Objek wisata, air terjun, body rafting, water tubing, ya gitulah, pokoknya seru deh. Nah, sekarang kita udah pulang dari Santirah. Dari Santirah ya. Kadang kita nyebutin nama tempatnya itu kadang Sarina, kadang Sintara, kadang Sarina. Pokoknya ingat-ingat di Santirah gitu. Oke. Jadi tempat tadi memang recommended banget buat kalian yang suka main air. Bener-bener. Karena saya juga suka main air karena channel ini banyaknya kan tentang video main air itu ya. Jadi kalau kalian yang mau kesini datang aja, tour guide-nya semuanya baik, semuanya apa ya, aman lah, semuanya aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua tour guide-nya paham banget sama sungai tersebut itu dan humble lah. Terus jadi untuk harga masuk di Santirah itu 175.000 itu sudah sama dengan makan itu ya. Jadi kalau mau water tubing doang kalian bisa itu masuknya ke 125.000. Jadi kalian bisa pilih lah, itu terserah. Kalau mau bawa makanan sendiri itu boleh, nggak jadi masalah. Oke, sekarang ya kita pulang lagi ke Bandung, kita pulang lagi ke rumah masing-masing dan sampai jumpa di tempat air berikutnya.